Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih ini untuk semuanya yang udah kasih saya kesempatan, terutama Dasa Edukasi juga yang udah mengadakan sharing knowledge atau sharing session ini. Oke, kesempatan ini saya mau coba memperkenalkan sebenarnya dasar-dasar UI UX menggunakan aplikasi Figma, di mana tujuannya nanti para calon-calon desainer ini gitu, atau yang udah memutuskan jadi desainer bingung harus mulai dari mana, tertarik setelah ikut sharing knowledge ini gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Pertama, mengapa UI UX itu penting? User interface dan atau user experience itu penting. Oke. Kita tahu bersama ya, pada sebuah aplikasi itu desain atau tampilan di depan itu hal pertama yang dilihat oleh audiens, gitu, siapapun penggunanya kan. Jadi di sini user interface dan user experience itu memainkan peran penting, membantu aplikasi ini mudah dimengerti, usable, user friendly, easy to explore dan sebagainya. Maka dari itu, memiliki user interface yang terintegrasi dan harmonis dengan user experience di dalam aplikasi itu tidak hanya membantu bisnis menarik lebih banyak pengguna, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga diharapkan dengan user satisfaction yang tinggi itu aplikasi ini akan tersebar dengan sendirinya. Seperti itu. Oke. Terus ada yang tanya, metode apa sih biasanya yang dipakai biar UI UX aplikasi ini bagus gitu? Sebenarnya skill yang lumayan krusial itu problem solving sih untuk di UI UX ini gitu. Bukan cuma masalah sense of art-nya aja dan sebagainya. Karena kita akan mengintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi gitu. Jadi gimana kita memberikan solusi. Dan metode yang digunakan itu kita sebagai desainer menyebutnya sebagai design thinking. Oke, sedikit mengenai design thinking itu ada 5 fase. Empathize, kemudian define, ideation atau ide, prototyping, kemudian test atau usability test. Jadi kalau kita analogikan kita mendesain sebuah rumah, awal itu kita lakukan empathize itu untuk tahu dulu user yang akan mau pakai ini, usernya gimana sih gitu, atau kesulitannya apa, misalnya kalau memang ini sebuah redesign dan sebagainya ya. Jadi awal kita lakukan user interview, kita tanya yang akan tinggal di sini berapa orang, misalnya kayak gitu. Lalu kita lakukan rumah, misalnya ada satu neneknya, orang tua dan 2 anak, laki cewek gitu, dia mau rumahnya 2 lantai dengan tanah yang sebagainya bla 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 gitu ya. Oke, itu kita simpan. Kemudian dari hasil user interview itu kita define nih problemnya apa, berarti yang menjadi masalah di kemudian hari. Misalnya, oh udah neneknya tuh udah 75 tahun, dia nggak bisa naik turun tangga, misalnya kayak gitu ya. Terus anaknya tuh laki sama cewek misalnya. Jadi ada kemungkinan kamarnya dipisah atau sebagainya kayak gitu kan, atau ternyata tanahnya itu cuma cukup 2 kamar di lantai 2 dan sebagainya ya, kayak gitu. Setelah di-define problem ini, kemudian akan keluar ide-ide. Jadi misalnya idenya kayak ada problem kan tadi neneknya nggak bisa naik turun tangga gitu. Jadi gimana kalau kamar untuk neneknya ini akan ditaruh di bawah gitu, karena kalau naik turun tangga agak berat gitu karena faktor umur kan ya. Terus ideation lagi mengenai kalau misalnya kamar anaknya di bawah 2 kamar, di atas hanya orang tua, apa kamar mandi di dalam aja, yang kayak gitu sih sebenarnya. Setelah ideation ini keluar, mungkin kan masih dalam bentuk ide atau pemikiran, dituangkan ke dalam prototype. Kita buat desain rumahnya, entah itu dalam bentuk, biasanya sih dalam bentuk kasar dulu ya, seenggaknya denahnya dulu dibuat, placementnya di mana,
di sini akan ada apa, di situ akan ada apa. Dari situ misalnya biasanya akan muncul ide-ide lagi. Itu kayak misalnya, oh anaknya meskipun laki cewek harus dipisah, gimana kita bikin connecting door aja kayak gitu biar orang tuanya ngontrolnya lebih gampang dan sebagainya gitu. Atau di atas mau ada apa juga, biasanya setelah digambarkan denanya akan keluar ide-ide seperti itu. Makanya di sini ada balik lagi ke ideation. Setelah prototype selesai dibuat, kita akan lakukan usability test ke penggunanya. Nah, dari di sini di usability testing ini biasanya ada beberapa iterasi. Entah itu balik lagi ke user interview-nya, misalnya kayak dapur nggak muat lagi nih kalau 2 anak di bawah, gimana, apa dapurnya outside atau garasinya dipotong, kayak gitu-gitu sih. Jadi di-define lagi problemnya, atau bisa jadi setelah testing kita hanya perlu define problem ulangnya tanpa perlu komunikasi lagi ke usernya dan sebagainya sih. Atau bisa diperdalam lagi ide-idenya kayak gitu kira-kira. Dan iterasi ini biasanya nggak cuma 1 kali. Makanya di situ ada masih low fidelity prototype-nya. Biasanya kalau emang udah oke semua, baru kita ke high fidelity. Pun meskipun udah lengkap dengan penguara dan sebagainya, itu masih bisa dilakukan iterasi lagi. Gitu. Jadi iterasi 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak terbatas sih. Dan lagi ada yang bilang mungkin user interview ini ada pakemnya nggak sih gitu. Pada fase empathize ini apa ada form wawancara yang formal dan sebagainya, itu balik lagi sih usernya siapa. Kita nggak membatasi misalnya user harus isi ini dulu dan sebagainya gitu, nggak semua. Kayak pembeli rumah tadi juga kalau kita kasih form 3 lembar mereka nggak akan mau. Jadi ya semua memang sangat cair sih ya, sangat cair. Jadi metode ini cuma sebagai rujukan, di mana di dalam pengaplikasiannya itu bisa berbeda-beda. Gitu. Oke, dan terakhir, kenapa kita menggunakan Figma untuk desain UI UX? Yang pertama itu Figma sampai saat ini ya, nggak tahu sih, mungkin nanti akan ada isu-isu kalau mungkin akan berbayar, tapi sampai saat ini saya sendiri juga menggunakan aplikasi ini dengan gratis. Nanti kita akan coba praktekkan juga menggunakan versi yang gratis gitu. Jadi semua bisa coba, semua bisa belajar dan sebagainya. Yang kedua ini berbasis web atau works in any platform lah, bisa cross platform gitu. Jadi misalnya saya di Windows, nanti tim saya buka di MacBook, bahkan untuk nunjukin buka di Android juga bisa gitu. Jadi berbasis web. Dan yang ketiga, Figma ini kolaboratif. Jadi banyak yang bilang ini seperti Google Doc versi desain gitu. Mereka nggak perlu melakukan merge seperti Git bahkan. Jadi semua tuh up to date langsung. Live di satu file. Ya kayak Google Doc sih, kelihatan siapa lagi edit apa dan sebagainya, kayak gitu sih paling. Oke, mempersingkat waktu mungkin kita langsung coba praktek di Figma-nya langsung kali ya. Sebentar, saya coba. Oke, ini dia tampilan Figma yang biasa saya pakai. Dan sekali lagi di awal ini kita akan coba untuk mempelajari basic-basicnya aja sih, gimana cara memulai pakai ini dan sebagainya gitu. Untuk fitur-fitur atau mungkin yang advance nanti mungkin di sharing selanjutnya. Oke. Jadi pertama-tama ini kita bedah dulu yang ada di sini semua ya. Jadi di sini tuh ada file, bisa save juga by local copy meskipun ini web based. Misalnya entar ganti ID atau mau dikirim kemana secara lokal copy gitu tetap bisa dilakuin. Ekstensinya .fig
segala macam. Di sini ada edit, view, zoom in, zoom out, standar sih. Oke, terus di sini ada logo move dan scale yang nanti akan kita bahas lebih dalam sih mengenai scale ini. Oke, terus di sini juga ada frame dan slicing. Frame ini kita lihat di sebelah kanannya itu ada beberapa frame yang disediain sama Figma untuk menyesuaikan ukuran artboard lah, ibaratnya ya artboard. Desain ini mau dipakai di mana gitu, misalnya kita ambil contoh iPhone 8 lah. Oke, ini kan bentuk kosong, ini iPhone 8. Oke, nanti kita lanjut nih. Frame, kalau untuk slice itu kalau nggak salah kita akan slice beberapa bagian dari tampilan dan bisa diekspor ke PNG atau JPG gitu kayaknya buat dipakai di website. Kira-kira seperti itu kegunaan slice. Terus di sini juga ada rectangle, line, serta shortcut-shortcutnya standar ya, tapi ini biasa dipakai sih. Rectangle. Sini ada pen tool sama pensil. Ini untuk update text. Ini untuk kasih komen dan untuk pen tool. Kita mulai aja sih, pertama contoh rectangle nih. Standar sih ya. Kayak kalau misalnya di aplikasi mobile, kita kan tergantung sih desainnya nanti akan seperti apa. Tapi ya kira-kira ini biasanya kan dipakai untuk slide seperti itu. Bisa dipilih juga warnanya. Misalnya kita mau oranye bahasa edukasi juga. Xcode-nya juga bisa diisi, milih sendiri juga bisa dan sebagainya. Kayak gitu. Terus misalnya ini untuk kotak kedua. Oke. Jadi sebagai contoh aja, ini dia lebih atas. Maksudnya itu gambar yang kedua, rectangle kedua itu lebih depan daripada rectangle nomor 1. Kayaknya kalau ini kita coba naikin, bring forward, dia akan lebih depan dari rectangle 2 dan di sini akan berubah ya. Jadi susunan di sini tuh mana yang lebih atas itu lebih depan biasanya kayak gitu sih. Oke. Terus kalau ini kita mau panin, itu ada beberapa shortcut cuma maksudnya untuk memudahkan ya karena basic, jadi saya coba klik kanan jadi tahu untuk ini di mana dan sebagainya. Oke, di sini juga bisa diatur besarnya, tingginya. Ini ada radius rotate-nya, misalnya 5 derajat dan sebagainya kayak gitu sih. Select turning juga menggunakan row. Coba di sini juga ada border radius. Mungkin buat desainer biasa kali ya tahu soal border radius. Ini juga digunakan misalnya apa namanya codingan HTML. Ada stylingnya sendiri. Kita bisa ganti misalnya 10 misalnya 10. Kayak gini kan ada beda tuh di bordernya, pinggir-pinggir yang kelihatan. Ini kulit kalian lihat kayak gitu misalnya punya. Terus oke, kita juga bisa pisahkan misalnya yang kalau kayak gini kan yang bawahnya tadi ikut ngebulat tuh ya, kalau kita pakai border radius semua kayak gini, jadi kita tuh bisa pisahin
bagian bawah itu 0 kayak gitu. Bagian atas dan bawahnya siap, kira-kira kayak gini ya. Itu masing-masing sih mengenai desainnya nanti. Ini juga bisa untuk ngambil gambar warna lain. Di sini disediain juga untuk warna putih dan sebagainya. Oke. Di sini kan ada rectangle, ellipse. Nah, saat dibuat ini juga dia ada garis bantu berwarna merah. Ya, pastiin kalau dia ada di tengah. Ya, kayak gitu sih. Oke, terus ada poligon, ada arrow dan sebagainya. Di sini ada stroke untuk menampilkan border luar. Stroke itu border terluar kalau dari objek. Misalnya ini kita jadiin putih dulu kali ya. Oke, kelihatan kan ya, border terluar. Terus di sini bisa fill ini bisa nambah warna lain. Nah, dia jadi gradien kayak gitu sih, bisa ditambah lagi bahkan kalau mau atasnya jadi hitam dan sebagainya kayak gitu sih. Fill ini juga bisa untuk warna yang solid, bisa juga tadi linear ya, bisa juga dimasukin image. Jadi pilih aja nanti image di sini, bisa di choose, bisa ditarik dan sebagainya sih. Kayak gitu. Stroke ini untuk lebar tebal dari garis luarnya bisa diubah warna. Misalnya kita juga mau desain yang konsisten ya, kita ambil warna orange yang di atasnya gitu. Sudah. Kayak gini misalnya. Itu sih kira-kira. Oke, terus di sini ada efek. Efeknya ini ada 4. Inner shadow, drop shadow, layer blur, background blur, kayak gitu. Tapi ya yang common dipakai sih drop shadow sih. Ya. Oke. Ya, gimana maksudnya, Kang Arif? Nggak apa di overtake aja? Mungkin bisa langsung ditulis sekali di chat ini juga boleh. Boleh, boleh. Nanti saya bantu. Ya. Drop shadow, sini kita bisa atur ya berapa, rata-rata ya kayak gini sih. Misalnya blurnya 25 kalau mau lebih kelihatan ya. Kayak gitu. Ada sedikit shadow agak jelek nih, biasanya cuma contoh aja kan. Makanya gimana kita desainer juga tuh melakukan eksplorasi sih. Mana yang bagus, gimana yang oke. Mungkin awalnya ya balik ya, kalau sense artnya udah bagus dia bisa langsung bikin bagus, cuma ya jangan berkecil hati karena lama-lama juga kita kan juga pengguna aplikasi ini ya, pasti tahu lah lama-lama mana yang bagus mana yang agak kurang sih, paling kayak gitu aja sih. Kita mungkin coba bikin misalnya kalau di depan tuh kan ada button. Lagi-lagi kita coba warnanya yang sama kayak banner ya misalnya. Ini balik lagi masing-masing ya, ini jelek banget sih, cuma buat mantuin aja biar enak. Oke. Nah di sini juga kalau kita kasih teks itu
sorry. Technical problem. Oke. Select dulu deh. Order now. Kasih putih. Satu lagi. Ini kita bisa sesuaikan biar kita bisa langsung sort di tengah dan alignmentnya center. Di sini juga ada beberapa font yang disediain dari Figma. Apa yang bisa kita pakai ya? Cara kita kerjain aja. Jelas misalnya kira-kira kayak gitu sih. Terus ini dikasih border aja sedikit biar cantik. Kira-kira kayak gitu. Di atas bisa. Nah, untuk pindahin juga di sini ada fitur group. Perlu di select ya. Rahansif itu select order now-nya, select rectangle di sini kelihatan kan select ya. Langsung kita grouping aja. Group selection, dia akan berubah jadi satu grup. Jadi kalau kita pindahin misalnya ke bawah, ke atas, itu dua-duanya udah ngikut. Jadi ini ngebantu banget sih. Jangan sampai kalau kita pindahin misalnya beda-beda satu-satu ini. Kalau dia di ungroup contohnya ya. Kalau kita tarik masuk ke sana, kita tarik itu, nah tulisannya nggak ngikut kayak gitu sih. Jadi group selection kira-kira gunanya untuk itu. Oke, mungkin sih untuk basic dasarnya ini ya. Tapi saya juga mau ceritain lagi kalau Figma itu di community-nya dia juga nyediain kayak kalau kita mikirin kan desain rating, wah desain rating maksudnya semua harus bikin sendiri sih gitu, atau simple kayak toggle, kayak checkbox gitu. Sebenarnya beberapa ada yang bisa langsung diambil aja sih. Di sini kita bisa search atau lihat-lihat juga. Beberapa ada yang nyediain nih kayak di iOS 14 kayak gini-gini sih. Terus ada juga free illustration kayak gini misalnya. Dan dia bagusnya itu kalau kita copy di sini, Ctrl C ya, tuh coba saya lakukan copy. Oke, di desain kita itu agak berat ini, copy-nya. Langsung keluar gitu, meskipun ini kan beda file, beda, bukan satu file, beda artboard ya, bahkan beda file itu bisa langsung simple di Ctrl C aja, dia bisa langsung di sini. Makanya caranya itu hackingnya lah ini. Sini tuh kita langsung lakuin duplicate aja, dilihat-lihat dulu kan ya kira-kira gimana, lakuin duplicate, dan nanti akan langsung keluar kayak gini semuanya full sesuai plugin yang disediain sama autornya. Terus kita bisa copy aja kayak tadi gitu, sesimpel tadi dari file ini ke paste ke file kayak gitu sih. Ini tinggal atur aja paling gedenya mungkin kita hapuskan dulu ya kayak gini. Dan bukan cuma itu, SVG yang disediain ini bisa kita ganti juga warnanya. Show all color. Jadi misalnya ini kan nabrak nih, meskipun kita pakai komponen yang disediain oleh dari Figma-nya,
kita bisa langsung ganti aja, sesuaiin warnanya, simpel itu ambil dari situ. Kayak gitu, jadi desainnya jadi konsisten, nggak perlu bikin sendiri rumahnya, nggak perlu bikin sendiri ilustrasinya, kayak gitu sih. Dan pastiin, tapi ini free untuk commercial use dan sebagainya, karena ya kita tahu lah ada yang memang free, ada yang free for individual, ada free for komersial, itu common sih di desain kayak gitu. Bahkan semua warnanya kasih ini untuk SVG ya, jadi kita bisa edit warnanya sesuai dengan kebutuhan kita sih. Oke, gimana Kang? Saya coba masuk ke chat ini kali ya. Nanya dong, gimana cara buat dokumentasi format ukuran setiap tombol yang dibuat agar dapat konsisten dan ukurannya sama. Bisa kasih contoh atau link yang bisa dipelajari nggak? Itu kayak mungkin komponen kali ya. Ini harusnya kalau basic sih nanti ya terlalu advance lah kalau saya bilang ya, kalau kita sampai ke tahap itu. Oke. Tapi ya emang saya juga belum belum terbiasa juga sih pakai komponen kayak gini, tapi kemungkinan ini adalah komponen yang langsung bisa dipakai berulang-ulang kayak gitu kira-kira. Tapi ada juga cara kalau misalnya kita mau ngeganti, mau copy semua stylingnya, itu ada juga sih caranya kayak gini misalnya. Oke, saya kasih ya bold di 48 misalnya gitu ya. Kayak gini, itu bisa pakai Shift Alt C atau Control Alt C ya, saya juga lupa sih. Dulu ya. Saya lupa juga sih nih untuk copy styling properties ya. Control Alt C, benar. Control Alt C. Kita langsung di sini aja, Control Alt V. Harusnya sih di backside berubah ya. Saya juga bingung nih. Tapi kira-kira kayak gitu sih Mbak, paling propertiesnya ini bisa di copy dan bisa dilepas lagi gitu. Nah, hasil dari desain ini bisa nggak langsung jadi kode HTML Flutter. Di sini sih ada fitur inspect juga. Misalnya apa ya? Gitu ya. Nah, di sini ada fitur inspect. Kita itu bisa langsung dikasih lihat CSS-nya sih. Biasanya kayak gitu. Kalau lengkap ini semua kayak gini, harusnya sih bisa langsung keluar. Contohnya kayak gini. Oke, kelihatan font family-nya Montserrat, dan ini styling ini biasanya bisa di copy langsung ke HTML sih. Kayak gitu paling. Kalau di sketch itu di Zeppelin dia bisa langsung generate ya. Kalau di sini ya mungkin di manual kayak gini sih paling. Kayak gitu. Mau buka sesi tanya jawab kali ya? Gimana? Kang Arif? Ditulis di situ juga boleh ya.
Boleh. Ini tadi kita pakai frame iPhone 8 ini, kalau di play langsung keluar. Keren banget sih. Siap. Nah itu, jujur aja saya belum pernah coba. Dulu waktu itu memang di sketch sih saya coba pernah pakai Zeppelin untuk langsung sebagai jembatan ke developer. Di sini saya belum tahu sih. Mungkin nanti saya cari tahu dulu kali ya. Karena ini kan pengenalan basic awal dulu nih. Itu kan udah agak advance tuh. Kayak gitu sih. Siap. Oke. Sini juga ada apa namanya prototyping. Sorry. Oke. Coba kita bikin film kedua iPhone juga gitu ya. Kita mau tombol ini. Sini kita kasih sesuatu dulu deh. Ini aja dipindah ke sini deh. Oke. Jadi gimana di tombol ini tuh kita mau kasih interaction design ini bagian dari usability testing yang tadi di awal saya jelasin sih paling. Oke, di sini tuh ada beberapa pilihannya. Kayak sorry. Oke, misalnya kayak gini. Karena ini kita kan pakai frame mobile, jadi pilihannya tuh ada on tap, on drag itu kalau di drag ke sana, while hovering dan while pressing. Jadi sini bisa dikasih animasi, misalnya tombolnya berubah jadi apa while pressing, itu dilepas berubah lagi gitu. Tapi ya kalau yang simpelnya, karena ini pengenalan basic awal ya. Jadi kalau di on tap dia navigate ke iPhone kedua. Dan ada beberapa pilihan lainnya juga sih. Mouse enter, mouse lift, touch down, touch up itu juga kayak gitu. Misalnya pas dilepas mau dikasih sesuatu apa yang lain, itu bisa masuk juga ke prototype ini. Kayak gitu sih. Ini kan klik di sini, naik juga masuk ke page 2. Lain nggak ada sih, dia kasih tahu yang dibuat itu prototype button ini kayak gitu ya. Itu artboardnya bisa dibuat banyak sih, biasanya ya tergantung aplikasinya kan. Di satu file itu aja yang bikin artboard banyak, menunya, home, detail dan sebagainya. Terus kita kasih prototype kayak gini untuk balik lagi ke beranda dan sebagainya, kayak gitu sih paling basicnya. Nah kalau untuk kolaborasi, kalau ke Sketch itu simpel sih ya. Sketch itu cuma bisa dipakai di iOS aja kan ya, sejauh yang saya tahu sampai sekarang sih ya. Tapi Figma ini kan kayak tadi di presentasi saya bilang kalau ini cross platform, web based, bisa dibuka bahkan di mobile. Jadi untuk kolaborasi kita bisa tunjukin sih ya, ini kayak Google Drive ini, di sini kan ada saya, kalau ada orang lain dia ada bulatan lain atas nama siapa yang saya share, dia bisa edit atau cuma view. Sini nih misalnya saya kasih email lain gitu ya, bisa view atau bisa edit juga, kayak gitu sih paling. Kalau bisa edit ya dua-duanya ada, sama kayak kita kalau edit file di Google Docs sih, ini kursornya ini nanti akan ada namanya, misalnya Kang Arif atau Alfian Maulana ya, Alfian Maulana, kayak gitu sih. Jadi kita tahu mereka edit apa, kita lagi edit apa, kayak gitu. Boleh. Apa emailnya nih? Dot at deh. Biasanya ada di email untuk apa? Invitation untuk kolaborasi ya.
Nah, kalau shadow tadi udah ada nih, mungkin ketinggalan kali ya. Dia ada efek di sini, drop shadow, inner shadow, clear blur dan sebagainya. Langsung dikasih aja sih, kayak gitu kan, value-nya berapa, kayak gitu. Dan setelah selesai, objek ini bisa langsung diinspek. Kelihatan tuh text shadow bla 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 untuk dipakai di styling CSS-nya gitu. Jadi memudahkan juga sih yang kayak gini. Gitu kira-kira dari animal bottle. Ada lagi mungkin. Kang Arif udah terima invitation? Belum? Spam. Sedia saya masuk spam ya. Ini udah ada tapi belum di accept, masih gelap. Oke. Gimana kita mau lihat ini tadi apa namanya community-nya ini sambil nunggu apa ada pertanyaan. Pakai apa? Oh enggak, ya, sebentar. Oh iya nggak pakai K. Arif.rakhman ya. Siap. Simpel sih, ya dengan basic yang tadi tuh udah bisa bikin apa namanya satu aplikasi lah, meskipun desktop ataupun mobile, meskipun gak advance ya, tapi udah bisa di prototyping, udah bisa dilakuin usability test sesuai dengan desain thinking kita yang tadi. Oke, nah di sini ada nih, ada buletannya nih. Arif Rahman. Nah, kayak Google Doc, sini bisa langsung tuh ngedit. Jadi biasanya kalau bisa sih beda artboard lah ngeditnya. Saya ngedit di sini, Kang Arif ngedit di sini, gitu. Dan untuk versi berbayar kayaknya ya bisa lebih banyak lagi timnya kalau nggak salah deh. Ini versi gratis. Cuma Kang Arif kayaknya nggak bisa ngedit nggak? Ganti aja tulisannya coba. Klik 2 kali, 3 kali, klik sampai bisa lah. Ada tadi waktu nge-share tuh, oh yang ini itu ya, cuma can view ya. Oh, siap siap siap. Terus saya ganti tuh. Nah, bisa nggak? Oh siap, mantap. Mantap ini sih kolaborasi. Mungkin kalau di Sketch semuanya harus beli MacBook. Dari sini saya juga pakai Windows sih. Kang Arif pakai apa tuh? Windows juga sih ya. Windows juga tapi Kang Arif pakai Windows juga. Wah di Mac tuh berarti maksudnya nggak ada perbedaan bentuk, apa yang keluar di sini apa yang keluar di Kang Arif gitu, up to date-nya langsung real time sih. Jadi ya di situ tuh keunggulan kolaborasinya. Iya, betul, betul. Pakai iPad bisa, harusnya semua mobile, Android, iOS bisa sih. Tapi harus install nggak ya? Kemarin sih saya coba buka di browsernya, bisa untuk ngeliat. Tapi saya emang apa namanya nggak kasih akses juga sih, nggak tahu tuh bisa ngedit atau enggak. Mungkin kalau install aplikasinya di iOS bisa juga sih. Nggak kebuka. Tapi kalau pakai browser nggak bisa juga. Nah, gimana?
Benar, benar, benar. Wah, dari Rida Irsyad nih. Dalam satu artboard untuk berapa page desainnya, Pak Andi? Mungkin maksudnya dalam satu file ini bisa ada berapa desain gitu kali ya, nggak terbatas sih. Saya coba terakhir paling banyak berapa ya, 16 atau 20, dan itu masih bisa ditambah terus. Mungkin harus dicoba duplikat terus kali sampai mentok ya. Tapi nggak ada info juga soal itu. So far sih belum pernah kena maksimal artboard di satu file. Kayak gitu sih. Tadi kita mau coba lihat ke ini ya. Nanti. Nah, di sini. Sini lengkap banget sih. Mungkin nanti akan coba ya dicek-cek aja nih, kayak gini bisa langsung diambil. Copy kayak tadi, button-buttonnya paste di sana, siap pakai. Kayak dummy chart gini juga nih, bar chart. Ini kalau untuk video mungkin ya, karena ini low fidelity sih. Yang kayak gitu-gitu sih bisa dipakai semua. Jadi kalau untuk apanya? Ini plugin ini ada sih, ada yang berbayar juga sih. Betul, betul. Iya, betul, betul kan. Oke, mungkin iya kalau di sana sih ya mungkin ada, tapi ya apa namanya, seadanya juga sih ya. Mungkin saya juga bisa sedikit kasih website-website yang inspirasi yang bisa saya pakai. Ini saya coba tulis di itu dulu kali ya. Di Dribble harusnya sih udah banyak yang tahu ya sama Behance nih, saya tulis di sini udah. Kayaknya berapa ya? Salah. Coba. Nah, ini beberapa contoh tuh community sih, banyak juga yang bisa dipakai. Loading my friend, di sini sih harusnya ada apa namanya, ada keterangannya sih, free social account. Di dalam juga dia akan menjelaskan pasti. Oh, nggak ada di sini nih. Nah, ini dia. Dribble. Simple sih contoh-contoh yang kayak gini. Event app, konsep, atau mobile untuk apa nih, fitness goal. Kayak gitu-gitu sih, ini bisa buat cari inspirasi.
misalnya apa ya, boleh. Saya juga di search sih, mau cari ilustrasi atau cari apa namanya, aplikasi mobile aja gitu misalnya. Nah, keluar nih inspirasi bisa dilihat langsung. Waduh, saya dulu ya, kayak gitu sih kira-kira. Ini mungkin akan lebih baik dan lebih banyak dibanding kita cari apa namanya di dalam community-nya itu sih. Nah, ini kayak gini nih harus dibaca nih, no attribution need. Misalkan beberapa ilustrasi kan ada yang minta kita kasih atribut tuh, all vectors and all yours. Jadi free for personal use, commercial use juga. Betul. Uplabs.com. Iya, silakan kalau ada pertanyaan lagi sih paling. Apa lagi ya? Saya udah selesai juga sih. Kira kalau untuk basic sih kayak gitu sih pemakaiannya. Bisa coba ilustrasi dari luar. Dan pertama ini saran saya sih kita nyontek aja dulu deh. Nyontek, maksudnya nggak dicontek plok-plok terkena masalah gitu kayak desainer lain itu. Contek, ubah dikit, dan lihat ada yang jelek atau menurut kita ada yang harusnya bisa dibagusin lagi atau enggak, kayak gitu-gitu aja sih paling untuk di awalnya. Gitu sih paling. Gitu aja sih Kang. Integrasi gimana tuh maksudnya? Oh ini yang kayak tadi prototyping itu. Maksudnya gimana tuh Kang? Iya, ini dari Figma juga udah nyediain yang kayak tadi. Mungkin saya harus bikin banyak dulu kali ya. Kalau ada contohnya lebih enak nih. Apa ya? Kita bisa ambil nih. Sesimpel. Nah, kalau untuk yang gratis ada batasannya. Kalau salah 2 atau 3 ya. Jadi dia kan ada yang versi berbayar juga tuh. Kalau hmm, betul. Di sini ada beberapa icon nih kayak kita ambil apa tadi ya? Backpack Mac. Nih misalnya. Agak berat nih karena sambil sharing ya. Mungkin nanti sih kalau pada pakai sendiri-sendiri mah lancar lah. Mungkin karena web based juga kali ya. Copy di file lain muncul di artboard kita. Simpel itu.
Ini bisa dikasih apa namanya, prototype. Kalau misalnya ada banyak itu juga halamannya sih atau artboardnya juga bisa lanjut aja sih terus. Ini sih agak berat nih. Tuh. Kira-kira kayak gitu deh. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Untuk pengenalan basic, iya itu dulu. Betul. Oke. Boleh. Contohnya maunya gimana dulu ya sebentar. Saya coba cari file-file dulu deh. Biar enak nih. Misalkan file ini saya buat file baru desktop. Oke. Ini filenya bisa sesimpel di drag kayak gitu. Bisa kayak gitu. Kalau mau dia rapi di dalam sini, bisa juga tadi ya saya udah coba situ sih. Nah ini choose image di dalamnya, terus dipilih aja kayak gitu sih. Udah muka saya ganti dulu. Sorry contohnya ini kayak gitu sih, simpel itu sih, langsung keluar gitu, di drag aja bahkan dia langsung masuk. Sini juga bisa apa namanya, ambil dari sketch file, klaimnya sih gitu, tapi saya sendiri juga belum pernah coba sih untuk pakai iOS, pakainya sketch aja. Jadi harusnya bisa dilanjut lagi di sini, mungkin sih gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, ya kalau CSS ini kan sebenarnya untuk apa namanya, kasih tahu aja sih kalau ada kelasnya gitu. Tapi kalau gambar ya lain sih, dia nggak akan muncul di sini kan. Nanti kalau codingan kan tergantung ditaruhnya di mana gitu. Dan ini dia cuma nampilin sih, nggak kayak inspect browser yang bisa diganti-ganti value-nya. Oke, ada lagi?
Wah, luar biasa. Diskriminasi. Giliran begini saya nggak boleh ikutan ya. Siap, siap. Ya, silakan mungkin langsung. Saya close presentasi ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya.